Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi, para sahabat sangat perhatian mengenai akhir zaman dan bahkan menganggap zaman mereka adalah sebagai zaman akhir. Hal tersebut ternyata tampaknya luar biasa terhadap peningkatan keimanan mereka serta menjadi pemicu dan pemacu dalam amal kebaikan para sahabat. Saat ini kita berada pada fase keempat dari 5 fase kehidupan umat Islam. Pada akhir fase ini, sebagian tanda-tanda akhir zaman akan muncul, diantaranya adalah ad-dukhon atau asap tebal panas yang menyelimuti manusia selama 40 hari hingga kita tidak bisa melihat apapun karena keadaan gelap gulita. Pada saat itu kondisi orang-orang kafir akan melepuh wajah dan tubuhnya akibat asap panas tersebut. Fase keempat ini adalah fase fitnah karena yang pertama, bersatunya seluruh kubu setan menghancurkan Islam dan para pemeluknya, baik setan jin maupun setan dari jenis manusia. Banyak umat Islam yang murtad dari agamanya. Yang kedua, tekanan hidup dan kezaliman merajalela di seluruh bumi. Banyak umat Islam yang putus asa hidup, banyak terjadi kekurangan makanan. Yang ketiga, bencana alam dan petaka-petaka besar di mana-mana dan musnahnya teknologi. Banyak muncul penyakit dan rumah sakit ditutup karena ketiadaan teknologi. Fase keempat inilah masa di mana seluruh dunia terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang. Adapun persiapan akhir zaman, ilmu dan iman. Orang yang berilmu akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Contoh dalam menghadapi belut yang bisa menjadi santapan manusia dan menghadapi ular tanah yang sangat berbahaya. Berikut ilmu yang diperlukan terkait persiapan akhir zaman. Ilmu tentang karakter dan seluk-beluk akhir zaman. Tujuannya agar dia tidak terombang-ambing dalam kehidupan dunia. Ilmu akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Baca buku zikir akhir zaman, halaman 193, hadis sahih. Fitnah Duhaimah. Umat Islam nanti akan terbagi dalam 2 kelompok, yaitu yang penuh murni imannya tanpa ada kemunafikan sedikitpun, dan kelompok munafik yang tidak sedikitpun tersisa iman dalam hatinya. Penghujung fitnah Duhaimah adalah ketika Dajjal keluar. Bila selamat dalam fitnah ini, maka ia akan selamat dalam fitnah Dajjal. Ilmu tentang karakteristik musuh-musuh Islam dan memastikan kita tidak termasuk golongan mereka. Mereka adalah calon pengikut Dajjal. Di antara musuh-musuh Islam yaitu kaum Yahudi, kaum pendurhaka dan ahli maksiat, dan kaum Hawaris, suka mengkafirkan orang lain. Orang-orang sesat dan menyimpang dan perilaku bid'ah, Aqodiyah, Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Ilmu tentang karakteristik Firqatun Najiyah dan Taifah Al-Mansurah, dan pastikan kita salah seorang di antara mereka. Kata Nabi, umat Islam nanti akan terbagi dalam 73 golongan, namun hanya 1 golongan yang masuk surga. Adapun persiapan dan amalan akhir zaman, yang pertama persiapan materi. Materi bukanlah yang utama namun tetap penting untuk dipersiapkan. Tanam pohon kurma dan bersedia stok kurma yang masih bertahan di rumah-rumah. Jika kiamat datang sementara di tangan salah seorang di antaramu ada sebuah biji kurma, lalu ia mempunyai kesempatan untuk menanamnya sebuah kiamat terjadi, maka hendaklah ia tanamkan, karena dengan demikian ia akan mendapatkan pahala. Penelitian Ustadz Muhaimin Iqbal, 1 batang kurma hasilnya sama dengan 1 sawit pohon kurma paling awet dan tahan lama. Buat sumur-sumur manual di rumah. Mengemaskan dan memperakkan uang kertas kita, karena nanti manusia akan kembali pakai uang emas dan perak. Usahakan jangan simpan di bank, karena saat era teknologi nanti akan berakhir, kita tidak bisa mengambil uang tersebut dari bank. Mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang manual seperti kompor sumbu, korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai, dan lain-lain. Menyiapkan alat-alat survival yang manual seperti tenda dan lain-lain. Masker dan kacamata renang, masker untuk antisipasi ad-dukhon. Memiliki alat bela diri manual seperti samurai, double stick, baju anti senjata tajam, dan lain-lain. Memiliki alat-alat dan obat-obatan tibun nabawi seperti bekam dan segala perangkatnya. Jika sudah dekat, misalnya bila sudah ada info perkiraan resmi bahwa meteor akan jatuh menabrak bumi, atau misalnya bila sudah terjadi gonjang-ganjing di Arab Saudi. Hijrahlah ke Budusunan, bentuk kawasan hijrah bersama orang-orang beriman agar saling jaga-menjaga dan saling melindungi. Mulai sekarang kumpulkanlah teman-teman orang beriman yang paham akan akhir zaman untuk membuat suatu kawasan khusus persiapan fisik dan keahlian. Tidak gemuk, berjantung sehat, kuat lari dan mendaki. Mulai sekarang latihlah ke masjid dengan berjalan kaki.
ahli dengan ilmu dan praktik survival, mahir memanah di atas kuda, menguasai ilmu perobatan Islam minimal 1 orang dalam 1 keluarga, menguasai hal tersebut, mengilmui ruqyah dan praktiknya, menjauhi makanan beralkohol, apapun yang instan, tidak mengkonsumsi obat-obatan haram atau berkimia, biasakan mengkonsumsi makanan sunnah dan herbal Islam, stop bermaksiat karena maksiat melemahkan fisik dan iman, berlomba-lomba dalam amal soleh, persiapan ruhiyah dan amalan. Yang pertama, sholat 5 waktu jamaah di masjid, bentuk dan bersatu dengan orang-orang soleh yang beriman dan bertauhid yang paham tentang akhir zaman, istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya, sholat sunnah rawatib qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, sholat sunnah syuruk, puasa sunnah Senin Kemis, Daud, Ayyamul Bid, dan lain-lain. Umroh pada bulan Ramadan sebaiknya full 1 bulan. Mengejar pahala besar pakai Jumat. Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahtasala yaumal jumu'ati wa ghosal, wa bakaro wa btakar, wa dana wastama'a wa ansot, kana lahu bikulli khutwatiyatuha ajru sanatil siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis Tirmidzi. Hafalkan Quran surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau terakhir. Nabi SAW telah memerintahkan untuk membaca awal-awal surat Al-Kahfi agar terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir-akhir surat Al-Kahfi yang dibaca. Intinya surat Al-Kahfi yang dibaca bisa awal atau akhir surat. Dan yang lebih sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surat tersebut. Dari Abu Darda ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man hafidha asra ayati min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa menghafal seluruh ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim 0809. Dari An-Nawas bin Sam'an ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faman adrakahu miyaqufal yaqra alaihi fawatiha suratil kahfi." Barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim 2939. Dari Abu Darda ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a asyra ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatid dajjal." Qala Hajjaj, "Man qara'al asyral awakhir min suratil kahfi." Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hajjaj berkata, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Ahmad 6446. Targetkan hatam Al-Quran lebih sering dengan suara jah, karena Al-Quran akan membentengi kita. Amalan pembenteng yang paling kuat, yang pertama adalah sedekah dan infak. Mampu menahan bencana sedahsyat apapun bencananya. Pada hakikatnya harta kita adalah apa yang kita persembahkan kepada Allah. Yang kedua, hafal banyak surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran badannya tidak akan hancur saat dikubur. Di akhirat, bacaan dan hafalan meningkatkan derajat dan tingkatan surga. Sahabat Baboni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian amalan dan persiapan akhir zaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.